Hari ini kita kehadiran Dexon dan kita akan membahas salah satu produk Dexon yaitu aluminium composite panel atau ACP. Jadi mungkin teman-teman yang belum mengenal ternyata Dexon tuh ada varian banyak produk gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas khususnya Dexon ACP. Baik, kita langsung saja ke dalam sesi Product of the Week bersama Dexon hari ini. Jadi seperti yang sudah biasa ikut Product of the Week, di sisi Product of the Week saya tidak sendiri. Saya selalu ditemani seorang profesional arsitek dan hari ini kembali saya ditemani oleh Mbak Putu Savitri Dharma Joyti. Beliau adalah arsitek dari Balai Desain Bali. Selamat siang, Mbak Safi. Selamat siang, Mas Bayu. Senang diundang kembali. Sama-sama. Terima kasih selalu bersedia kita undang. Sama-sama. Dan juga untuk mewakili Dexon ACP, di sini kita kehadiran Pak Arvil Nathanael. Beliau adalah Sales and Marketing Manager dari Dexon ACP. Selamat siang, Pak Arvil. Siang, Mas Bayu. Masuk, Mas Bayu. Ya, sudah. Oke. Ya. Baik, nah ini kita pengen tahu lebih dalam tentang Dexon ACP nih, Pak Arvil. Jadi mungkin saya akan langsung kasih waktunya untuk Pak Arvil untuk bisa memberikan paparan mengenai Dexon ACP hari ini. Silakan Pak Arvil. Thank you. Saya dari ACP Dexon, Bapak Ibu semua. Saya di PT Aruna Dharma. Mungkin kalau Bapak Ibu nggak asik Dexon ya, produk aksesoris, pintu, ya kan. Terus kemudian kita sudah berkembang ke saniter. Kita juga punya produk-produk pintu juga, ada pintu AMK, ada selaras lawang sewu, dan kemudian ada juga nih di bagian ACP-nya kita di PT Aruna Cahaya Parama. Nah, mungkin sekilas untuk di ACP sendiri kalau produk sih sebenarnya Bapak Ibu semua, kita ada yang pasti nggak asing aluminium composite panel yang Bapak Ibu semua pakai. Tapi selain itu yang memang sudah terpasang di mana-mana ACP ini, kita juga punya aluminium corrugated panel. Nanti saya jelaskan singkat. Kita ada perbedaan di core-nya itu corrugated. Terus ada aluminium solid panel, kan, yang semuanya full aluminium. Nah, dan kemudian ada DSP panel. Nanti dijelaskan juga ini produk terbaru dari Korea ya. Jadi kita pakai teknologi terbaru, ya kan. Proses pengotingannya seperti apa, ini efeknya seperti apa, dan impact-nya seperti apa nanti akan coba dijelaskan di slide ini. Terus kemudian ada silikon sealant ya, untuk sealant ACP-nya kita juga produksi. Mungkin singkat ACP ya. ACP itu kan posisi kita punya 3 lapisan. Kalau secara globalnya ya, yang pertama ada lapisan aluminium, ya kan, ada core, sama ada aluminium lagi. Tapi kalau kita bisa bedah di sini, ya kan, ternyata kita di struktur ACP itu sendiri ada protection film namanya Bapak Ibu semua. Nah, protection film itu yang mungkin kalau itu nggak asing stikernya. Nah, kita untuk melapisi supaya nggak karet. Dan kemudian ada untuk coatingnya, kita pakai PE atau PVDF. Ini PE yang biasa dipakai di interior, ya. PVDF yang kita pakai di eksterior. Nah, di sini untuk coatingnya kita sebenarnya ada double lagi sebenarnya. Ada coating primer sebelum kita coating di PE atau PVDF. Nah, untuk lapisan sebelumnya lagi kita ada namanya pre-treatment aluminium coil dan macromolecular lamination film. Nah, ini untuk lapisannya Bapak Ibu semua. Tapi untuk core-nya, ya kan, kita pakainya LDPE core, ya kan. Core-nya ini bisa plastik, bisa full aluminium, dan bisa berbagai macam jenis lainnya. Bisa metal, bisa apa, tapi yang memang posisinya sekarang marak di pasaran, core-nya adalah LDPE core atau bisa plastik lah seperti itu. Nah, di bawahnya lagi tadi seperti yang itu, jadi lapisannya seperti yang ada di atas, terus kemudian core, ya kan, terus kemudian aluminium lagi. Itu yang kenapa disebut namanya aluminium composite panel. Nah, untuk alloy-nya ini Bapak Ibu, kan ada, kalau ACP itu pasti nggak akan ada yang namanya alloy, ya kan. Alloy ada 3 yang paling terkenal di sini, 5005, 3003, sama 1100. Ya kan, yang beda apa di sini? Komposisinya Bapak Ibu semua. Jadi kalau 5005, ya kan, kita pakainya magnesium, aluminium plus magnesium 3-5%. Kalau 3003 kita pakainya mangan 1-1,5%. Nah, kalau alloy yang 1100 kita pakainya 99,5% full aluminium. Nah, bedanya apa di sini? Kalau kita
paling dari semua ini paling bagus kita pakai di alloy 5005, ya kan. Nah, kandungan magnesium ini itu membuat kita itu apa namanya, lebih tahan terhadap korosi. Ya, jadi kalau kita pakai ACP itu di daerah dekat pantai gitu ya atau laut ya. Nah, paling cocok 5005 karena untuk korosinya dia punya resistensi yang lebih besar. Nah, terus kemudian untuk alloy 3003 ya kan, kita biasa pakai untuk 5005 kita pakai untuk gedung biasa 6 lantai ke atas ya, 6 lantai ke atas. Kalau yang 3003 yang 6 lantai ke bawah. Nah, 1100 ini kita biasa pakai untuk interior sih sebenarnya Bapak Ibu semua. Tapi memang dalam perjalanan dunia ACP ini ada juga yang 1100 dipakai untuk eksterior. Nah, jadinya itu memang nanti warnanya pudar segala macam. Nanti ada hubungan juga masalah coating. Oke. Pak Arvio, saya langsung mau tanggapi Pak. Berarti kalau di ACP ini semakin kecil huruf-huruf alloy-nya itu berarti itu semakin apa ya, kualitasnya itu semakin tinggi gitu ya Pak Arvio ya. Jadi misalnya yang alloy 5005 ini berarti kan full aluminium berarti. Nah, ini bisa dibilang ini yang sudah untuk kebutuhan project yang punya kebutuhan khusus tadi di pesisir atau tempat-tempat yang cukup ekstrim lah cuacanya misalnya gitu Pak Arvio. Ya, jadi thank you Pak Bayu. Jadi yang tadi itu yang sebenarnya alloy itu cuma beda di komposisinya aja sih Pak Bayu. Jadi yang 5005 itu kita pakainya mangan tuh. Ini kalau saya itu ada mangan, aluminium plus mangan. Ya. Magnesium bukan mangan. Kebalik yang 3003 yang mangan ya, karena magnesium ini punya tadi sebenarnya bukan semakin kecil ya, cuma saya sedikit koreksi. Kalau yang 5005 ini ya kan, ya dia ada tambahan mangan makanya disebut 5005. Magnesium. Nah, yang 3003 pakainya itu mangan. Nah, yang 1100 malah justru posisinya terbalik Pak Bayu. Yang 1100 malah yang lebih ya kita bisa bilang untuk interior lah seperti itu. Daya tahannya secara kualitas ya. Oke. Nah, dari sisi lebih fleksibilitasnya biasanya yang mana, Pak Arvio? Karena biasanya mungkin Mbak Safi kan sebagai desainer atau arsitek gitu ya, kadang-kadang dapat untuk, kita tahu mungkin ACP itu terbiasa untuk pekerjaan fasad ya, Mbak Safi. Biasanya nanti ACP-nya tuh suka di curve atau mungkin dipotong gitu ya. Ya, dari 3 tipe alloy ini, itu yang mungkin paling fleksibel itu yang mana, Pak Arvio? Ya, sebenarnya kalau paling fleksibel sih kita ada di 3003 sih Pak. Ya kan, Pak. Jadi nggak memungkiri juga ya, ini kalau kita ngomong praktek di lapangan ya. Jadi memang standar harusnya 5005 ya gitu ya. Kita ngomong yang membedakan semua kan itu resisten terhadap korosi. Ya. Ya. Jadi memang ada beberapa kita harus punya pasangnya di 5005 ya kan. Tapi beberapa memang diimplementasi di 3003 masih oke sih sebenarnya Pak Bayu. Dan memang untuk interior juga ya kan, beberapa arsitek dan aplikator owner juga beberapa masang 3003 yang sebenarnya paling fleksibel itu di 3003 ya kan. Tapi kalau untuk yang secara kualitas paling bagus di 5005 sih. Oke. Nah, tadi saya mau nanya, yang paling pertanyaannya Mas Bayu juga sih soal tipe alloy yang mana yang lebih cocok di proyeknya. Nah, kita kan sebagai arsitek kan nggak selalu apal sama tipe-tipe barang ya Pak Arvio ya. Pertama saya yakin memang vendor-vendor sudah banyak banget punya inovasi sama barangnya. Nah, saya pikir tadi kalau misalnya kita mau milih barangnya, kita bisa nggak kayak ngasih Pak Arvio misalnya kita mau buat bangunan seperti ini, fasadnya seperti apa, bisa dikasih nggak opsi kira-kira pilihan yang mana yang lebih baik? Karena kan kita nggak terlalu apal ya soal yang kayak gini ya. Kira-kira dibantu nggak di bagian itu untuk konsultasi dan sebagainya? Ya, jadi kalau nanti misalkan ada permintaan proyek gitu ya, mau konsultasi segala macam, itu kita sangat open sih, Mas Safi, untuk konsultasi sebenarnya. Mau berapa lantai, kita harus pakainya yang mana, untuk bagian di daerah mana, ya kan? Kondisi seperti apa? Apakah harus pakai, ada contohnya kasus, apakah harus FR, fire retardant, ya kan? Kapan harus pakai itu, kapan enggak? Nah, kita ada juga anti cuaca ekstrim misalkan seperti itu. Nah, kita harus pakai yang mana nanti kita bisa rekomendasikan. Oke. Ya, sangat membantu sih. Iya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan, silakan Pak Arvio. Oke, kita lanjut ya.
Jadi untuk coatingnya sendiri nih, Bapak Ibu semua, kita ada 3 sebenarnya. PE ini untuk interior nih. Nah ini untuk glossy-nya, tingkat glossy-nya. Kita itu dari 5 sampai 100 ya sebenarnya. Nah ini sebenarnya tinggi banget ya kan. Cuma pada prakteknya ini ngomong di implementasi all ya. Pada prakteknya ini yang PE interior ini dipasang tadi yang saya jelaskan, dipasang di eksterior. Nah dan jadinya coatingnya itu pada lepas tuh. Nah kita tuh ada untuk coatingnya kita ada PVDF sama PV ya kan, fluoroethylene vinyl ether. Nah jadi untuk eksterior itu kita menyarankan ya kan ada kita menyarankan ada untuk PVDF dan VV sebenarnya untuk eksteriornya. Namun ketika untuk glossy-nya, untuk tingkat glossy yang lebih tinggi, kita menyarankan untuk menggunakan VV sebenarnya. Untuk garansi kita ada di 15 tahun. Nah, mungkin ini ada Pak Eko, Operational Manager juga bisa bantu saya untuk menjelaskan di sisi coating. Silakan Pak Eko. Halo, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang Pak Eko. Salam kenal, saya Eko Pak. Saya di bagian operasional bantu Pak Leo Pak. Nah, untuk yang bagian coating ini mungkin saya jelasin lebih singkat. Jadi intinya itu unsur di ACP. Standarnya itu umumnya cat itu ada 2 macam Pak. Satu untuk keperluan interior, satu lagi cat untuk keperluan eksterior. Nah, perbedaannya di apa? Di garansi warnanya. Ibaratnya apa? Kalau misalkan ACP dipasang di luar, otomatis kan dia berhadapan langsung dengan matahari, hujan, ataupun kondisi ekstrim Pak. Nah ini cat yang kita pakai itu cat yang memang sudah certified untuk di produk ACP sendiri. Nah, untuk di interior sama eksterior, ini kan kalau bisa lihat kita desain, ini kan ada 3 macam nih, ada PE, PVDF sama FVVI. PVDF sama FVVI ini dua-duanya itu untuk eksterior. Nah bedanya apa Bu? Walaupun sama-sama eksterior, kenapa dibagi 2? Karena yang cat PVDF ini, dia tidak bisa menghasilkan warna yang glossiness-nya di atas 45%. Jadi kalau misalnya kita sering nih lihat di pasaran misalkan ACP, oh warnanya merah glossy, kuning glossy, sebenarnya dia menggunakan cat FVVI. Cuma kalau umumnya biasanya orang suka atau misalkan konsultan atau suka itu PVDF glossy. Nah ini mempengaruhi di apa? Di harga. Karena FVVI sendiri memang secara harga sedikit lebih tinggi. Makanya kenapa cat interior mau kita warna glossy atau warna terus kita ngomong warna standar ya, harganya sama. Tapi kalau untuk yang khusus eksterior, si warna glossy itu akan sedikit lebih tinggi harganya. Seperti itu. Tapi untuk FVVI dan PVDF ini kita sama-sama menggunakan cat yang memang dari Beckers atau PPG. Jadi garansi itu memang langsung dari garansi cat pabrik dan kita bisa pertanggungjawabkan itu. Oke. Untuk garansinya berarti memang hanya berlaku untuk warna ya? Artinya lebih ke ketahanan warnanya ya Pak? Kalau untuk ACP umumnya itu garansinya 2 Bu. Yang pertama itu adalah garansi cat. Nah garansi cat ini apa? Warna tidak berubah dalam waktu yang sudah kita tentukan. Yang kedua keseragaman warna terpasang. Nah ini ada satu kondisi ini. ACP itu sedikit mirip dengan kalau kita bilang keramik. Tiap kali batch produksi itu ada kemungkinan ada perbedaan warna sedikit walaupun cat yang dipakai itu sama. Jadi kalau misalkan kita memang udah di info nih ada proyek misalkan 1000 meter, 2000 meter. Nah, biasanya kita akan cek stok. Kalau memang stok kita tidak memiliki jumlah segitu, biasanya kita akan selesaikan untuk inden satu batch sama supaya untuk menjaga keseragaman warna. Karena memang tidak ada pabrik ACP satu pun yang bisa menjamin warna antara satu batch dan batch kedua itu sama. Itu nggak bisa. Termasuk ya maksudnya brand lama pun nggak bisa. Nah itu mungkin jadi satu pertimbangan juga sih pas lagi planning atau misalkan lagi pertimbangan quality bikinnya. Baik, mungkin sedikit menambahkan Mbak Safi. Boleh, silakan. Saya tanya. Jadi coating biasanya kalau berarti garansi coating itu ini langsung dari Dexon atau mungkin dari partner Dexon yang memang bisa memprovide coatingnya, Pak Arvil? Oke. Kita kan sebenarnya pabrik ACP Pak. Betul. Nah, cat ini kan pastinya kita beli dari pabrik cat langsung yang certified Pak. Nah, jadi kita diberikan garansi dari pabrik cat dan kita memberikan garansi secara produk keseluruhan kepada customer. Biasanya kalau misalkan proyek itu sudah terpasang, biasanya kita akan ngeluarin gitu. Garansinya 1, 2, 3. Nah, untuk ACP sendiri biasanya 1 warna, yang kedua garansi di peel off. Nah, peel off ini di bagian sini. Kita kalau balik ke set awal, di bagian setelah LDP ekor, atasnya kan ada makro molecular lamination film. Nah, kita menggunakan film dari DuPont. Itu berarti aluminium sama plastik. Ini kan ditempel. Nah, tempelnya itu kan pakai lem. Nah, lemnya ini kita pakai lem film dari DuPont.
Nah, untuk line film dopol ini kita memberikan garansi period of 15 tahun. Jadi selama terpasang, aluminium itu nggak akan lepas dari si core-nya itu sendiri. 12 Jadi tahun ya intinya Pak. untuk ACP memang 15 tahun, guys. Oke. Itu kita memberikan garansi 15 tahun. Sebenarnya itu adalah garansi minimal. Sebenarnya kalau misalkan 20 tahun atau lebih pun banyak yang masih bagus. Jadi kita mau kondisi ekstrim di luar yang bisa kita memberikan garansi minimal. Oke. Baik. Tapi pernah nggak ada kejadiannya memang ternyata sebelum 15 tahun misalnya dia ceknya mengelupas gitu atau memudar? Saya kalau untuk ACP Tison sendiri sampai saat ini saya belum pernah lihat video. Tapi kalau beberapa produk dengan merek lain, saya memang pernah lihat dan dikirim juga sih dari customer. Biasanya sih memang antara satu aluminium yang dipakai terlalu tipis atau enggak memang film yang dipakai itu kurang bagus. Karena itu nggak bisa dicek pakai kasat mata. Nah, kita suka ACP selembar dari pelapor. Kita nggak bakal bisa tahu nih kualitas seperti apa sebelum pasang. Tapi kalau dari kita memang yang supplier yang kita pakai untuk di beberapa bagian itu sudah memang hasil selektif dan sudah memenuhi standar sih. Oke. Tapi sayangnya interior nggak ada ini ya, nggak ada garansinya ya. Nah, ini interior saya pernah lihat ini study case ya, study case. Jadi ada dulu zaman dulu ya, sekarang jarang. Dulu tuh orang sering beli ACP interior pasangan di eksterior. Kenapa? Karena harga secara kosnya jauh. Karena kan biasanya ACP interior aluminium lebih tipis, terus catnya juga lebih murah kan. Ada yang terpakai. Kondisi luar biasanya kalau cat pakai cat PE itu masih bisa tahan 2-3 tahun kondisi seperti itu. Baru warnanya mulai beda. Paling kalau misalnya kita pasang di interior, saya bisa jamin 100% di atas 15 tahun nggak ada masalah. Karena dia nggak kena hujan, kena matahari langsung. Kondisi karena permasalahan utamanya lebih ke cuaca ya. Iya, betul Bu. Ya, namanya cat kan kita ambil kayak contoh mobil deh. Mobil pasti kan pakai catnya bisa tahan terhadap matahari, hujan. Karena kan dia expose langsung sama kondisi ekstrimnya di luar. Nah, ini PE di luar 2-3 tahun baru mulai agak mudah nih. Nah, apalagi kalau misalnya pasang di interior nih, kita nggak ada kena kondisi seperti itu, pasti jauh lebih bagus. Oke, sih. Baik, Pak Eko, kita lanjutkan, silakan Pak Eko. Boleh saya. Oh, Pak Arvil lagi, oke silakan. Ya, jadi untuk additionalnya Pak, tadi apabila Bapak Ibu semua butuh untuk fire resist atau kita ngomongnya fire retardant. Jadi fire retardant itu ketika ada sumber api, ya kan, tetap terbakar Bapak Ibu semua. ACP manapun akan tetap terbakar. Tapi posisinya perbedaannya adalah ketika sumber apinya mati, ya kan, itu apinya akan mati. Jadi fire retardant ini akan menghambat laju persebaran api sebenarnya. Dan ketika sumber apinya akan mati, maka ACP itu dengan sendirinya akan memberhentikan persebaran api sih. Kemarin kita sudah uji di lab ya. Kita untuk yang non FR ya, non FR itu ketika ditembakkan api itu ya, tembakan api kita uji sekitar 1 menit sudah apinya sudah terbakar besar, ya kan. Sementara yang menggunakan FR, ACP menggunakan FR lebih dari 2 menit masih bisa bertahan untuk ACP Dexon. Nah, untuk kelasnya kita ada 2 kelas ya, kelas A2 dan B1, itu tergantung resistensinya terhadap ketahanan persebaran api. Terus kemudian untuk nano FR B1 ya, kita punya kandungan minimal 500 ppdf tuh, sebanyak 70% hingga 3 kali lapisan. Terus kita juga punya fungsinya, kita punya antibakteri terhadap E. coli sama bakteri lainnya. Terus kita juga ada anti scratch. Nah, untuk sertifikasinya sendiri di sini, ya kan tadi dijelaskan sama Pak Eko ya. Untuk cat kita punya 2 jenis vendor sebenarnya atau supplier cat ya di sini prinsipal. Ada PPG sama ada Baker. Untuk brand serupa ada memang yang main di Indonesia ya. Ada yang punya di PPG aja. Ada brand lain juga yang punyanya catnya Baker aja. Untuk ACP Dexon sendiri kita punya 2 untuk catnya, ada di PPG sama ada di Baker, ya kan. Jadi ini cat yang paling bagus dan sudah terstandarisasi sebenarnya untuk Baker sama PVG. Jadi coatingnya kita pakai itu, terus kemudian untuk sertifikasi antibakterialnya kita ada di SGS. Untuk uji ketahanan fire resist ya, tadi kita ada ISO-nya juga, kita ada di Intertek, ya kan. Terus kita juga udah mengikuti standar Eropa. Terus keamanan kimiawi kita udah
lolos uji sertifikasi juga sama audit global di UF Trainline. Seperti itu. Nah, untuk ukuran, mungkin kita tadi yang sudah dijelaskan Pak Eko juga, kita ada 2 jenis ukuran. Untuk lebar kita ada di 1220 mm, ya kan? Panjangnya, untuk lebar kita ada di 2440 dan 4880. Dan untuk panjangnya kita bisa potong, untuk lebar 1220, untuk lebar kita bisa 2 jenis, ya kan? 2440 dan 4880. Jadi bisa potongan sesuai dengan kebutuhan aja. Untuk menghindari Bapak Ibu misalkan punya proyek 10 meter ya, daripada waste-nya kita pakai yang potongan yang 1,22 kali 4,88, kita punya sedia untuk ukuran 1,22 kali 2,44. Jadi untuk menghindari waste yang terlalu banyak. Nah, untuk thickness-nya kita ada 2 mm sampai dengan 8 mm. Untuk lebarnya juga, ya kan? Untuk lebarnya kita sebenarnya bisa custom Bapak Ibu semua, ya kan? Bukan cuma 1,22 tapi bisa 1,25, 1,5, 1,57. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu semua, ketika memang punya proyek untuk dikonsultasikan, kita bisa punya lebar yang bisa di customkan. Tapi mohon maaf, inden ya Bapak Ibu semua ya di sini ya. Ini untuk ukuran dan standarisasi. Tapi normalnya sih 1,22 kali 4,88 itu normal sih harusnya. Untuk project reference-nya kita sudah pasang di Hotel Nusantara IKN di Swiss Hotel ya. Kita masang juga di Menara Jakarta, Mayoran. Ini di PIK 2 semua ACP kita pasang. Jadi semua ACP yang ada di PIK itu by ACP Dexon Bapak Ibu semua. Rekan-rekannya 11. Ini apartemen Osaka Tokyo. Ini juga Fatmawati City Center. Oke. Mungkin sambil di-share project-project reference-nya, saya sambil tanya Pak Arvil. Itu kan tadi Pak sempat sampaikan ukuran-ukuran sizing-nya gitu kan. Kalau yang custom itu arsitek desainer suka yang custom nih Mas biasanya. Itu ada minimum ordernya nggak sih Pak Arvil? Ya, boleh Pak Eko, nanti bisa bantu Pak Eko untuk minimum order Pak Eko. Saya tarik lagi Bapak. Iya Pak Eko, silakan. Jadi kita mungkin balik ke halaman yang di ukuran Pak. Jadi standar, yang ini kita ngomongin ACP yang kita stok ya Pak. Memang umumnya kita stoknya atau survei kali 122 kali 88. Nah, di luar dari itu, kenapa kita menggunakan kapasitas custom ini? Karena sebenarnya tujuan utamanya apa? Menghemat waste Pak. Karena kita nggak tahu mau pasang ACP yang di lapangan itu seperti apa. Misalnya kita ambil contoh, customer saya butuh ACP yang panjangnya 3 meter 1 lembar. Kalau misalnya kita pakai bahannya kita 4,8, berarti kan waste-nya 1,5 meter itu hampir 30%. Nah itu sangat sayang gitu loh, bahannya nggak terpakai dan benar-benar kayak waste gitu. Jadi kita menawarkan panjangnya itu bisa dikustomin sehingga waste itu bisa dioptimalkan. Nah, cuman karena ACP ini kan ada sistem produksinya, produksinya itu adalah dari coil. Jadi otomatis kan lebarnya fix biasanya, panjangnya kita agak fleksibel. Panjangnya misalkan waktu mau dari 80 cm sampai 6 meter itu bebas, mau berapapun bisa. Tapi kalau untuk ukuran lebar itu karena dari pabrik coil yang sedia coil itu lebarnya itu fix, biasanya cuma 1220 sampai 250, 150, 150. Nah untuk beberapa spek ini kita bisa bantu harga masih bisa sama. Tapi kalau misalkan ukuran di luar lebar yang di luar dari sini itu mungkin harganya harga custom lagi. Saya ada kebetulan kemarin contoh ada satu proyek di FP Alit Terawang itu proyek yang Jepang sih Pak. Dia minta lebar panel ACP itu 1,9. Sedangkan panjangnya minta 4,5. Jadi waktu itu kita full custom untuk mereka. Karena dia minta modul terpasang dia itu besar. Dia nggak mau ada nut yang terlalu banyak di antara panelnya dia sendiri. Nah, untuk minimalnya, kalau kita ngomong warna standar, itu sekitar 1000 meter udah bisa kita penuhi Pak. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya warna-warna khusus nih, kayak misalkan warna urat kayu, warna bunglon, atau misalnya warna urat batu misalkan, nah itu biasanya ada kondisi khusus lagi tergantung warna. Karena biasanya pabrik cat sendiri kalau misalnya warna yang murni, silver, merah, putih atau abu, nah itu gampang stoknya ada terus. Tapi kalau misalnya warna yang khusus memang ada minimal ordernya kita ke pabrik cat itu. Oke, berarti masih memungkinkan tuh Mbak Safi minta motif-motif atau warna khusus ya. Karena kadang-kadang desainer itu kan dapat klien yang
project-nya mau dapat warna corporate misalnya Pak. Ya, IKEA misalnya gitu Iya. kan. Nah itu Benar. berarti bisa dibantu sama Dexon gitu ya Pak. bisa. Oh ya. Jadi di warna katalognya itu sendiri, kita sekarang sediain sekitar 60-an sampai 70 warna. Itu yang kita ready stock terus. Nah, sama ready stock. Tapi kita juga sebenarnya sudah banyak bantu beberapa company corporate yang matching kalau mereka. Biasanya kita menggunakan kodenya kalau nggak ada, bisa pakai pattern. Oke. Gitu. Karena ya masing-masing company atau instansi kan karena mereka suka punya warna identitas sendiri. Karena biasanya kita bantu penuhi di situ dan pastinya dengan minimum quantity yang bisa kita penuhi. Kalau misalkan tiba-tiba butuh, oke, saya cuma butuh dikit nih buat gerbangnya sekitar 100 meter, kita bisa penuhi, cuman sisanya mungkin mesti di take over sama si owner sendiri langsung gitu. Nah, itu soal tadi saya tertarik sama ini pembahasannya Pak Eko soal yang waste-nya. Nah, memang kan kita sebagai arsitek ya sering banget ya, saya yakin teman-teman juga sering banget worry soal waste-nya. Bagaimana ukurannya nanti di lapangan, arahnya, cara menyesuaikan ukuran dari vendor dan sebagainya. Tapi hal seperti itu kita bisa konsultasikan sama Pak Eko selaku ini dari Dexon untuk dibantu ya, bagaimana biar minimum waste-nya dan sebagainya. Pasti kita bantu, karena sebenarnya kita untuk yang custom ini juga sebenarnya fleksibelnya gini. Saya kan tadi minta minimal 1000 meter persegi. 1000 meter persegi itu bukan satu ukuran, satu lebar ya pastinya. Misalkan lebarnya 122. Terus panelnya Ibu bagi berapa panel yang ada 50 lembar, panelnya 3 meter, 55 panelnya 3,5, atau 50 lagi panelnya 4 meter, itu bisa. Karena kita lebih concernnya itu di coil yang kita beli. Karena kita ada batas pembelian si lebar coil itu sendiri. Oke. Rata-rata sih memang banyak proyek sih kita yang sudah tidak akan custom itu. Oke. Nah, untuk customnya sendiri biasanya makan berapa lama waktunya? Kita inden ACC standar sih sekitaran 2 bulanan sih. Masih oke lah sebenarnya. Biasanya kan project, biasanya kan mulai kerja ACC itu pasti udah naik kan Bu. Nah itu biasanya masih ada waktu lebih 2 bulan. Mereka kan masih bisa pasang angka, bisa ulang, dan itu kita masih berani. Nah, ini produknya sendiri didatangkan dari luar atau pengerjanya semua di Indonesia? Kita ada sebagian di Indonesia, sebagian lagi impor. Oke. Tapi nggak project yang urgent banget, kadang 1 bulan atau 1 bulan juga kita penuhi sih Bu. Tapi itu hanya kondisi khusus ya, nggak semuanya kita penuhi. Karena tergantung dari kapasitas pabrik sama schedule dari Bu. Oke. Menarik. Silakan Pak itu dilanjutkan. Ini salah satu biasa kesamaan lah selain warna kita bisa custom, terus ukuran kita juga custom. Kemarin juga ada satu project yang di Big Mall Samarinda. Nah itu juga waktu itu mintanya full custom. Dia malah lebih unik tuh, dia mintanya ACP saya minta tebelnya 4,5 mm. Padahal kan ACP kan umumnya kan 4 mm. Dia minta 4,5 mm. Terus dia minta garansi, kalau kita kan umumnya garansi 15 tahun. Dia minta mau garansi 20 tahun. Itu juga kita waktu itu penuhin. Caranya gimana? Kita tambahin lagi coatingan si cat PVC itu sendiri. Jadi umumnya untuk eksterior cat itu tebelnya sekitaran 25 mikron. Nah, untuk memperpanjang umurnya lagi kita bisa menambah ketebalan cat itu hingga 30 mikron dengan minimal 3 coating. Nah, kebetulan proyek yang ini yang saya tampilkan ini mereka special request. Nah, di situ. Dan panel-panelnya juga waktu itu kebetulan mungkin aplikatornya ataupun akunnya itu cukup pengalaman juga di ACP. Satu proyek ini ukurannya tentunya di lapangan sih, karena kita kirim ACP ke kota kan gampang, kita yang masuk ke dengan jual. Cuman yang sulit itu pas rollnya, karena kalau roll kan makan space ya di dalam kontainer. Biasanya mereka suka rollnya di lokasi biasanya. Tapi yang ini sebenarnya rollnya nggak gede. Ini mereka mainnya sebenarnya segmented. Jadi di bendingnya nggak terlalu ekstrim ya Pak Eko ya? Iya, nggak terlalu ekstrim. Tapi sebenarnya ACP di roll itu juga cukup gampang sih. Kita diameter 30 cm itu juga bisa. Dan rata-rata ACP di roll itu apa? Tiang pilar di mall itu sering. Iya. Oke. Tapi sampai mana servisnya Dexon? Apakah sampai ke lapangan? Apakah ada supervisinya nanti dari Bapak misalnya? Biasanya kita ada bantu supervisi juga sih, gambarnya juga kita bisa pelajari juga. Tapi aplikator tetap dari kontraktor ya berarti ya? Aplikator dari kontraktor, kita hanya supply bahan. Cuman mostly sih kalau yang besar-besar juga sih kita udah hampir semua kerja sama kita. Oke. Karena range produk kami sudah supply dari Aceh hingga Papua. Aman berarti ya. Jadi aman untuk pengiriman kita juga udah banyak rekanan. Kalau misalnya ada butuh bantuan
di aplikator atau di kontaktornya kita juga bisa bantu benarin sesuai dengan spesifikasi. Biasanya kontaktor itu kan dibagi skala. Ini kontaktornya mempunyai ngambil project yang di bawah 1M, di bawah 10M atau berapa gitu. Biasanya kita akan kenali memang yang sertifikasinya lebih sesuai lah sesuai dengan kebutuhan kita itu. Oke, berarti aplikator kontraktor yang sudah biasa pasang ACP seharusnya juga bisa aplikasiin Dexon ACP ini ya Pak Eko? Ya, seperti itu. Dan di Jumlah ini kan sebenarnya ACP di Indonesia kan sudah termasuk produk yang cukup lama. Kita mau cari aplikator yang pengalaman di 10 tahun, 20 tahun itu sebenarnya cukup banyak. Kita bisa pelajari juga dari historical mereka, produk referensi yang sudah mereka pernah kerjakan. Ada memang bentuk gedungnya ini misalkan agak unik nih, misalnya kita juga mungkin sekali yang memang kita tahu mereka lebih expert di bentuk gedung seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan, Mbak Safi, silakan Pak Eko atau Pak Arveo. Ya, lanjut dibantu Pak Eko. Silakan Pak Eko. Pak Arveo tiba-tiba ada kata maksud ya, kata dulu Pak, saya nanti bisa. Nah ini yang kemarin saya sebutin Pak, yang proyek The Brand of the Trauma. Nah ini yang proyek yang punya Jepang, full panelnya full custom semua. Lebarnya minta besar sekali, ini mungkin dari modul kelihatannya kecil. Sebenarnya lebar itu rata-rata 1,7. Terus dengan panelnya 3,5 sama 4 meter. Karena dia pengennya itu bangunannya itu kelihatannya naknya dikit, nggak mau banyak, jadi kelihatan lebih mewah. Oke. Pak Eko, saya langsung tanya Pak, untuk desain-desain seperti ini Pak, ini kan pasti ya seperti desainer atau arsitek punya desain tersendiri lah ya. Nah, ini kalau misalnya ada membutuhkan potongan-potongan custom tertentu gitu ya Pak, itu rata-rata dilakukan di site atau bisa di-provide di pabrik langsung gitu ya dari Dexon Pak. Misalnya kita butuh misalnya nggak hanya cuma curve gitu ya, misalnya kayak gini gitu, lebih diagonal misalnya atau potongannya lebih custom gitu. Itu biasanya seperti apa Pak? Itu biasanya sih bisa kita bantu kalau memang ada minat itu juga. Kita buka ACP dengan warna yang seperti ini, terus bentuknya seperti ini, kita bisa bantu bikin di pabrik. Cuma biasanya sih ininya di Indonesia aplikator pun udah cukup jago sih Pak, mereka biasanya udah jago-jago ya Pak. Mereka sudah bikin betul Pak. Oke. Tapi yang bisa di custom ini cuma dari warna sama ukuran ya. Kalau bentuknya, kalau bentuk misalnya pengen ACP yang poligonal atau misalnya yang jajaran genjang gitu misalnya, atau belah ketupat gitu misalnya. Dari Dexon sendiri gimana? Itu kita bisa bantu, soalnya kita kan punya mesin CNC, jadi kita bisa potong ukuran kebutuhan itu untuk sampelnya ya. Tapi kalau untuk massivnya, mostly sih yang sudah saya kerjakan begini sih aplikator sih kerja sendiri. Karena biasanya kalau yang pakai kita mereka kan ada cost lagi kan. Biasanya aplikator yang udah umum itu mereka juga udah punya mesin seperti itu. Jadi kalau udah saat checklist aplikasi itu udah diserahin ke kontraktor atau aplikator gitu ya Pak Eko ya? Betul. Ya, di aplikasi maksudnya kita sih tugas utamanya untuk mensuplai bahan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan Pak. Baik, silakan dilanjutkan Pak Eko atau Pak Arveo. Pak, ini waktunya agak, saya lihat cuma sisa 10 menit. Ini saya bisa extend atau langsung masuk ke materi berikutnya aja Pak? Ini kita run through langsung jalan aja Pak, nggak apa-apa Pak, silakan. Mungkin ini beberapa penjelasan saya sambil lewat aja Pak ya. Ini Jakarta Premier Outlet yang di Jakarta, jadi yang di Alam Sutra itu pakai kita. Terus kemudian showroom ini di seluruh Indonesia pakai Dexon. Terus Densa ini juga Lexusnya si BD lah, ini juga pakai kita. Ini lagi kembangan cukup banyak sih, mungkin sekitar ada 7-8 proyek lagi sih Pak. Dan speknya sudah pakai Dexon. Ini menarik desain. Nah ini yang kayak gini-gini nih Pak, maksudnya potongan CNC kayak gini itu dari kontraktor atau aplikator ya Pak ya? Bisa di kontraktor aplikator, bisa di kita. Karena dia mesin CNC untuk ACP itu termasuk mesin yang cukup umum. Dia mirip sama mesin CNC lubang yang buat kayu. Cuma bedanya di mana misalnya aja. Nah itu balik lagi, kalau kayak gitu ada permintaan khusus, ada penambahan cost nggak Pak biasanya? Ada. Jadi jadinya itu cost tambahan. Katanya per meter persegi tergantung gambar kita kasihnya berapa. Oke. Sorry Pak Eko, boleh balik lagi nggak yang gambar sebelumnya? Yang ada ukiran sama cutting. Nah, ini kan ini ACP semua ya. Ini natnya hampir nggak kelihatan ya. Berarti dia adu manis gitu. Karena dia fungsinya itu sebagai second skin, dia nggak butuh anti bocor. Di belakangnya itu masih ada dinding.
Oh, Jadi dia benar-benar Oh, bungkus ACP ini fiturnya itu cuma sebagai second screen untuk nunjukin gambar ini. oke, oke. oke. Tapi Jadi hanya nggak karena kemana-mana. dia agak dinding aja. Tapi kalau Karena dia cuma kalau pakai rangka dia pakai rangka bu, bisa. pakai rangka. Oh, tetap pakai rangkanya. Tetap pakai rangka, karena kan tetap rangka ikat ke dinding pakai dinamo, Mm-mm. terus ACP-nya itu Mm-mm. ikat ke si nah ini pakai bracket. Tapi agak manis dia. Hmm, Dia Berarti- manis, maka berat- rapinya bisa dapat. Berarti ACP itu nggak perlu apa ya, kayak misalnya kayak aluminium atau kayu itu kan dia punya muai susut ya. Untuk ACP sendiri berarti dia nggak perlu khusus ACP diperhatikan untuk muai. cukup minim. Oke. Dan muat susu itu kan sebenarnya kita nggak punya itu kalau misalkan kebetulan gelembung atau misalkan dia bocor atau apa. Kebetulan yang ini dia nggak ada persyaratan untuk di Yosef. Karena sendiri sudah komponen tergolong-golong. Oh iya iya. mungkin ini Oh, oke. menarik nih Pak Eko. Biasanya I see. ACP itu ya, Mbak Safri itu kan pasti tempatnya silen tuh Pak. Ini Mm-mm. saya baru dengar nih apa Ya, ya. pasang kering ya istilahnya berarti kan. Maksudnya nggak pakai nut istilahnya Iya. kalau di HT misalnya. Ya, ya. Mm-mm. Itu Ini, kreasi memang dari aplikatornya atau memang ada permintaan khusus dari owner pada saat itu Pak? Ini memang desain dari foldernya langsung Pak. Jadi aplikator itu ngikutin permintaan. Oke. Oke. Menarik ya, Mas Bayu ya. Bener, menarik banget nih. Ini Jadi kita lanjut ya Pak ya. Ini Ya, silakan. Ya. Ini proyek-proyek umum lah, proyek pemerintah, hotel, swasta sih cukup banyak sudah. Sampai JWJ Papua sudah. Oke, Pak, langsung tanya lagi Pak. Untuk memenuhi kebutuhan arsitek atau desainer itu kan pasti dari Dexon sudah bantu dari supervisi sampai juga mungkin advice gitu ya untuk mencapai desain tertentu tuh harus pilihan ACP yang seperti apa dan warna apa gitu Pak. Nah, untuk aksesorisnya sendiri dari Dexon itu apakah ada aksesoris khusus atau angkur khusus misalnya gitu Pak, atau ukuran diameter dari holo rangkanya itu khusus gitu Pak? Dari kami sih kami tidak membatasi harus pakai dan ukuran seperti apa. Cuma dari kita sendiri ada standar kalau misalnya memang itu bisa kita bantu share untuk teman-teman. Misalnya rangkanya minimal harus pakai 4x4 atau 1,2. Terus breaknya sebenarnya mesti berapa. Itu kita sih ada datanya. Cuma itu di Indonesia sendiri belum masuk ke standarisasi nasionalnya. Biasanya sih sampai saat ini sih masih berpengalaman. Di gedung ini kita pakainya speknya pakai ini, gedung ini pakai ini. Terus ini kita pasang berapa lama. Gitu, Pak. Cuma kita sendiri sih memang ada file yang bisa kita share gitu. Menarik sih. Jadi memang pada dasarnya dari Sabang sampai Merauke itu udah bisa mendapatkan Dexon ACP ya Pak Eko ya. Iya betul Pak. Dan kita memang di beberapa daerah itu juga sudah ada agen ataupun kita sendiri sih. Jadi kalau misalkan buat yang pembelian yang bisa pakai punya natural besar juga mungkin bisa disuplai dari daerah terdekat gitu Pak. Nah, oke. Lagi Pak, ACP itu kan biasanya juga dipasang tidak hanya sebagai fasad ya, tapi biasanya ada juga di area ceiling gitu, atau misalnya di atap gitu. Nah, kalau ngomongin atap, kemungkinan pemasangannya itu ada diinjak sama tukang gitu, atau mungkin pada saat maintenance pembersihan gitu diinjak. Ini kuat tekannya si Dexon ACP ini bisa berapa kilogram Pak? Sebenarnya ACP sendiri kalau diinjak pasti pendek Pak. Itu tergantung dari rangkap spot di bawahnya pakai berapa dan jaraknya berapa. Karena ACP sendiri kan tebal aluminium paling tebal yang biasa kita pakai depan belakang itu cuma 0,5 Pak. Jadi kan tipis Pak. Tengah itu sisanya plastik atau bahan mineral. Dia udah pasti nggak bisa dibandingkan dengan kayak metal sheet atau solid panel aluminium gitu Pak. Berarti rekomendasinya tapi, berapa Pak? Saya pernah lihat beberapa kejadiannya yang ACP menggelembung gitu. Itu biasanya kenapa ya? Kalau gelembung ini biasanya ada dua kondisi. Yang pertama, ini dia panelnya modulnya besar, tapi dia menggunakan aluminium yang tipis, otomatis kan kerangkanya kurang jelas. Yang kedua, pas ketemu modul yang besar, dia tidak menambahkan stick belakang. Kan ACP kan betul. Biasanya kalau misalnya tidak ada panel ini, misalnya dari 2 meter, belakangnya itu mereka suka tambahin satu stiker aluminium. Bentuknya, nah itu kadang suka terlewat. Biasanya sih masih agak hubungannya sama pemasangan juga ya. Paling utama sebenarnya ACP yang bagus apa di pemasangan.
Kita bisa memberikan saran, oke, pakai tipe ACP ini, rangkanya begini. Tapi pas mereka pemasangan nih, rangkanya dikurangin lah, terus stikernya nggak dipasangin lah, atau harus dikeliling pun cuma dipasang ujung sedikit. Nah, itu yang kadang jadi pertimbangan sama harus diperhatikan. I see. Sama tebal aluminium juga berarti ya sama kualitas ACP ya. ACP kita ngomong umum gitu, kita ngomong biasanya kalau kelas UPO, ya, misalnya nggak terlalu tinggi lah, mungkin bangsa cuma sekitar rata-rata, mereka itu pakai aluminium 0,3. Jadi depan belakang 0,3, totalnya tetap 40. Tapi kalau gedung-gedungnya ada tinggi atau high rise, mereka lebih banyak pakainya 0,5 depan belakang. Jadi aluminium beda pada 40%. Oke, I see. Jadi aluminium pasti semakin tebal ya, pasti semakin bagus ya. Itu udah pasti. Oke. Nah, saya langsung jadi ada pertanyaan Pak Eko. Berarti kalau misalnya HRS gitu ya, biasanya kan udah mulai banyak HRS fasadnya ACP gitu ya Pak. Berarti bisa dikombinasi nggak sih Pak? Misalnya untuk menghemat budget gitu ya. Jadi dari 1 meter sampai 10 meter ketipisnya sekian, tapi semakin ke atas tuh semakin tebal gitu. Tapi terlihatnya tetap seamless atau tetap kalau orang umum tuh orang biasa ngelihatnya masih sebetulnya ini semua sama gitu. Itu masih memungkinkan nggak sih Pak Eko? Hal seperti itu memungkinkan, cuman jarang terjadi di proyek Pak. Biasanya kalau misalkan kita ngomong satu proyek rumah sakit misalkan, biasanya satu gedung itu mereka akan menggunakan spek yang sama. Karena apa? Satu, masalah warna. Saya misalkan nih, yang bawa saya pakai 03 atau 5, itu kan pasti batch produksi pasti berbeda Pak, ngomongin satu produksi. Karena kecuali nih Pak, kita ngomong, saya buat mall misalkan, saya gerbang depannya atau bom ceknya, saya pakai 03 aja deh, kan itu kan, modelnya juga besar. Tapi kan pasarnya saya pakai 0,5, ada yang dikasih seperti itu. Tapi kalau untuk main buildingnya dibagi bahwa pakai 03 atau pakai 05, ya sampai saat ini sih di Jackson sih saya sepertinya belum pernah supply. Jadi lebih dari fungsi bangunannya ya Pak. Misalnya kalau udah satu tipe high rise gitu ya, itu memang harus satu spek gitu. Biasanya sih begitu Pak. Dan buat yang setting budget RAB, biasanya mereka lebih maksudnya pakai satu tipe yang sama sih, jadi lebih gampang gitu. Oke. Berarti memang tiap tipe ACP-nya, ketebalannya, sama mungkin coatingnya itu beda semua ya warnanya ya Pak itu ya? Betul. Oke. Sama tadi saya agak lihat yang pemasangan di gambar yang lamaan sih, pergolanya dipasangin ACP ya? Yang gimana itu ya? Saya lihat ya, saya agak lupa. Mas ingat nggak yang kayak pergola untuk orang baru turun di carport gitu? Itu ada kayak pakai ACP yang itu biasanya konstruksinya pakai apa? Ini kan bagian atapnya pakai ACP ya? Ya betul ini ACP. Untuk rangkanya sama seperti yang kita pakai di fasad atau khusus dia karena sama. Cuma tetap rangkanya itu kan cuma rangka pengunci. Dia di dalam itu tetap harus ada rangka besinya Bu sebagai struktur utamanya. Oke. Nggak cuma kayak aluminium dipasang ACP enggak. Aluminium kita sendiri pun itu diikat ke struktur baja utamanya. Berarti sebenarnya pemasangan ACP di semua bagian bangunan itu sama aja, tapi balik lagi sama posisinya ya. Kalau di atap berarti masih ada konstruksi atapnya gitu ya. Iya. Biasanya juga dikondisikan sih, misalkan dia atapnya tipis nih, berarti dia mesti pakai aluminium yang lebih tipis. Biasanya kan kita pakainya 4x4, dia karena dia sempit, jadi pakainya 4x2. Iya benar-benar, karena kan biar nggak terlalu berat juga ya bebannya di atap ya. Iya betul. Oke. Kalau maintenance yang kayak misalnya anggaplah dari ownernya dia mau diganti warnanya secara keseluruhan itu masih bisa ya maintenance-nya ya? Maintenance dalam arti ganti bahan atau cuma pembersihan? Mungkin ganti produknya gitu. Kalau ganti produksi ya mesti bongkar semua sih masa pulang. Jadi kenapa 10 atau 20 tahun terakhir kan ACP itu mulai jadi tren ya di Indonesia itu. Kenapa? Karena walaupun costnya lebih mahal, kenapa orang milih ACP? Karena ACP itu dihitungnya low maintenance Pak. Bapak habis pasang ACP, 15 tahun ke depan nggak usah pusingin, cukup bersihin pakai pembersih biasa aja. Kalau misalnya kita ngomongnya pakai tembok atau apa kan 2 tahun sekali mesti ngecat, maintenance, ngecek ada keretakan atau gimana. Terus kalau misalnya yang buat fasad atau dindingnya pasang ACP, ya mereka udah nggak perlu konsep masalah finishing di dalamnya, paling cuma di blaster doang gitu. Apalagi sekarang mulai banyak produknya yang nggak gampang korosi ya. Iya. Terutama kan kalau di Bali
anginnya cenderung karena juga ke pantai ya, anginnya cenderung bawa air laut, jadi anginnya lebih asing alias korosif gitu. Cuman Iya, jadi termasuk dia mulai ACP itu baru beberapa tahun dekat itu jarang gitu. Karena iya. baru mulai bekerja lebih baru pemerintahan atau rumah sakit baru mulai pakai. Jadi saya dulu nggak mau ada sedikit peralihan lisensi dari yang animasi. Iya, iya. Ya siapa tahu kan kita kedepannya bisa kerja sama ya. Pasti Bu, kita tunggu ya Bu. Iya, iya. Oke. Oke. Berarti produknya yang dipresentasikan sudah itu aja ya Pak Eko ya? Pak Aga lagi. Ini sebenarnya ACP Bu, kita masih ada produk lagi, cuman ini waktunya Ibu masih cukup tak asal kita mau. Soalnya produk yang satu lagi produk baru kami yang cukup baru sih Bu, dan yang bisa di-share cukup banyak Bu. Oke. Mungkin silakan Pak, kita lanjutkan dulu. Lanjutkan aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, ACP kan aluminium, plastik, aluminium. Nah ini kita sekarang ada satu tipe produk ini yang sekarang mulai lagi tren sih. Beberapa konsultan arsitek juga sudah mulai switching ke belakang. Jadi core-nya itu sendiri menggunakan aluminium juga bentuknya kardus. Jadi sama seperti ACP, tebal 4 biji, tapi bagian core tengah ini dia juga bentuknya itu aluminium. Jadi kelebihannya apa? Satu, dia lebih ringan dibanding ACP pada karena kan dia nggak full dibanding lubangnya. Kedua, karena bahannya dia tahu dia lebih rigid dibanding ACP. Ketiga, standarisasi untuk full aluminium juga pasti dia tipe FR yang udah pasti udah alam. Jadi dia lebih tahan bakar dibanding ACP tipe apapun. Cuma dia tetap ada satu kekurangan dibanding ACP, dia nggak bisa di roll. Kita kalau misalnya mau nunggu pakai bahan ini nggak bisa retak. Dan ini kita udah ada super produksi di Indonesia dan harganya bisa cukup kompatibel lah sama tipe-tipe ACP FR. Jadi dia jatuhnya datang sebagai alternatif baru dengan fitur yang lebih tinggi. Masih memungkinkan di apa di Pak misalnya tadi ya kayak ACP pada dasar ACP gitu ya Pak ya, bisa di cutting misalnya atau misalnya itu akan mengurangi kualitas nggak Pak? Biasanya kalau dikreasiin gitu Pak, atau memang ya ini lembaran aja gitu, suggest dari Dexon gitu Pak? Ini produk ini lebih cocoknya tetap untuk fasad yang bentuknya kotak tempat aja. Karena satu, dia nggak bisa di-roll. Di-roll kan bagian core, tapi kedua, dia nggak bisa di-roll. Itu lubang-lubang ini. Karena core-nya dia itu kan nggak solid full. Kalau kita ngomong ACP kan, harus sama aluminium, tempel full maksimal. Kalau ini banyak core-nya, kalau misalnya kita lubang-lubang ini malah gampang core. Jadi sebenarnya lebih ke kebutuhan sih. Kalau misalkan kayak contoh, kita bangun satu gedung, saya minta pakai bahannya yang tahan bakar. Tapi bentuknya itu cuma kotak-kotak simple. Saya akan lebih sarani pakai tipe ini, lebih ringan, lebih rigid, hasilnya lebih bagus. Tapi kalau misalkan dia butuh ada lubang-lubang sebagai second skin, terus kemudian butuh dilengkung, ya mungkin ini bukan pilihan lebih tepat dibanding ACP yang tahu. Oke. Dari sisi aksesorisnya Pak, misalnya mungkin dari angkurnya, misalnya terus dari rangkanya, apakah sama aja seperti kita pengaplikasian ACP pada umumnya gitu ya, yang ACP sebelumnya dari Dexon gitu ya, atau ada hal-hal khusus Pak? Ya, ini justru rangkanya sama persis sama ACP kan. Oke. Dia malah lebih gampang pasang dibanding ACP karena dia lebih ringan. Jadi penyesuaian di lapangan itu untuk tukang ya dia lebih gampang kayak gitu. Cuman dia kekurangannya ada satu lagi, dia memakan mata pisau lebih besar karena dia bahannya kan full metal. Jadi kalau misalnya pas kita grouping pakai mata lebih banyak menghabiskan mata pisau. Maksudnya sih ketukang. Oke. Berarti kalau untuk kayak jadi disarankan untuk project yang sudah untuk fix settingan dari desainnya gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Dan dia juga termasuk tipe bahan panel yang lebih kuat dibanding ACP karena dia kan bahannya full metal ya, jadi dia nggak seluruh ACP jadi. Untuk produknya yang ini sama yang sebelumnya, bagi kita untuk arsitek, kapan kita bisa pakai yang ini, kapan kita bisa pakai yang tadi? Anggaplah misalnya dari segi anggaran atau dari segi budgetnya mungkin buat kliennya. Atau mungkin dari segi warnanya mungkin? Warna sih sama, karena coatingnya sama. Karena warna dia kan sama-sama coating foil, jadi foil yang dijadikan ke dalam bentuk panel. Jadi kalau untuk warna sama, seperti
Tapi yang bedanya itu di Oke. sebelah ibu. Ini perlu kreasi tambahan. Kalau misalnya dia butuh dilomangin ke toko itu batik, dan ini nggak cocok. Mm-mm. Oh, Jadi Tapi kalau harganya, garansinya, harga dan garansinya sama. oh sama. Oh, menarik oke. ya Mbak Tafi ya. Mirip, tapi kita bandingnya sama-sama ACP yang kita FR ya. Ketika kita ACP yang standar ya. Kita ACP standar kan masih pakainya ya plastik. Mm-mm. Ngomongnya Mm-mm. bandingannya yang corrugated sama yang ACP-nya FR. Mm-mm. Lagi saya soal ekspektasinya Mas Bayu siapa tahu harganya mungkin berbeda per aja. Nah, Gitu ya, biasanya kan kayak gitu ya. ini justru jadi solusi alternatif sih Bu, untuk yang panelan sudah ada dengan kondisi yang berbeda. Atau mungkin pas dibawa ke lapangan mungkin jadi bisa lebih banyak ya karena dia lebih ringan. Secara muatan kontennya sih kurang lebih sama sih Bu. Karena Oke. lebih cepat sampai tonase, lebih cepat sampai ruangnya dibanding tonasenya. Hmm. Misalnya kita isi kontainer nih, dia lebih cepat penuhnya sebelum tonasenya udah dapat. Oke. Kita lanjutkan, silakan Pak Eko. Oke, silakan. Mm-mm. Oke, nah ini salah satu project nih yang kemarin udah pakai solut panel. Nah ini kombinasi nih Pak. Si corrugated itu dia dipakai di dalam gedung tengah ini, tapi untuk bagian dalamnya pembungkus liftnya. Karena pembungkus liftnya itu dia minta harus tahan api. Tapi untuk gedung luarnya dia pakai ACP yang standar, karena bentuk motif Pak. Nah ini yang tadi Mas juga ngomong nih, kapan kita pakai itu, kapan kita pakai yang dipakai. Kemudian di project ini pakainya lebih. Ini salah satu project besar sih di Banjarmasin. Mekaniknya sih di tengah kota ini. Jadi yang warna abu, kuning, ini semuanya ACP. Nah si corrugated itu dipakai di gedung tengah ini bagian tengah untuk bungkusin lift. Oh, iya. Berarti di project ini ACP itu dijadiin seperti material struktur ya Pak? Fasad sih jatuhnya. Ya, Oke. corrugatednya yang struktur. Double ya jadinya makanya. Tapi tetap sih dia walaupun ya jadi dalamnya udah ada struktur, dia tutupi pakai solid panel, terus ada jalannya, baru ada penutupnya, baru dibungkus pakai ACP. Oh gitu. Oh, oke. Ini bahannya full 100% aluminium tanpa digabung apa-apa, jadi kayak metasi sih gitu, metasi. Nah ini metasi aluminium ini kenapa orang memilih ini dibanding produk itu, karena ini lebih gampang sebelum dibentuk. Jadi kita gini, ACP kan bagian warna core-nya kan warna hitam ya Pak ya, kan plastik warna hitam. Itu kalau misalnya kita lubang-lubangin kelihatan hitam-hitamnya. Nah, solid panel itu tidak ada masalah seperti itu. Kenapa? Kita lubangin, tekuk dulu, baru kita coating terakhir. Jadi termasuk lubang-lubangnya itu tutup sama cat. Jadi kalau misalkan untuk yang desain fasad yang second skin, yang butuh motifnya bagus, kelihatan core-nya, mungkin ini pilihan yang lebih bagus. Cuman ini karena bahannya full aluminium semua, harga cost-nya itu dibanding ACP mungkin sekitar 3-4 kali lipat. Kebetulan kemarin ini kita ada supply di ini Astra Honda Motor, satu gedung dia full pakai solid panel. Kan dari desainnya dia tiap panel sendiri desainnya beda Bu. Ini waktu itu kepake kalau salah sekitaran 800 modul deh, tiap modul beda. Dia ada modul yang lubangnya beda, terus ada modul yang dilengkung, jadi tiap modul itu beda-beda. Tapi bisa custom ya, itu kan berbeda-beda semua ukurannya. Salah satu kelebihan solid panel ini semuanya full custom. Kita barang datang sudah custom size plug and play. Jadi misalkan modulnya nih 1,2 banyak per meter, datang udah segitu, udah ditekuk samping, udah ada siripnya, datang tinggal pasang. Oke. Nggak Semua perlu proses ada pemotongan lagi. Betul. Semua prosesnya itu sudah kita selesaikan di pabrik, langsung kirim ke lapangan. Karena solid panel ini kan kayak metal sheet ya, kayak besi atau kayak stainless, dia itu susah diproses Bu. Kalau ACP kan kita bisa gurusin lapangan, kita bisa tekuk. Tapi kalau solid panel itu nggak bisa, mesti pakai mesin. Jadi bahan yang kita datang itu semuanya sudah dibikin berdasarkan gambar AutoCAD lah, kalau bisa kita ngomong. Nah, cuman kekurangannya satu, biasanya kan di lapangan nih sama gambar arsitektur kan biasanya suka sedikit ya. Di lapangan mungkin lebih 5 cm, 10 cm. Nah ini kalau misalnya kondisi seperti itu, lapangan yang harus ngalah karena barang kita itu datang sudah jadi. Jadi gambar benar-benar mesti dicek dari awal. Jadi memang harus presisi ya. Iya harus presisi. Jadi mungkin orang lapangannya mesti lebih concern di situ. Ini barang datang segini nih, lapangannya mereka mesti prepare adjustnya seperti apa supaya nanti barang kalau misalnya selisih masih bisa pakai. Tapi kalau dari segi pemasangannya sama ya? Backingnya sama dengan okay. sama.
Kebetulan yang ini dia juga nggak pakai silen karena dia kan bentuknya power rated. Dan ini ada natnya Bu, cuman mungkin dari jauh nggak kelihatan. Ini ada natnya kurang lebih sekitar 1,5 cm lah. Oh, oke. Mm-mm. Ya, dari jauh Jadi bentuknya memang dia panel-panel tapi nggak manis, ada gapnya sedikit lah, sekitar 1,5 cm. Tipis ya Karena Pak. karena dia fungsinya second skin. Di belakang dari second skin ini tuh kaca semua Pak. Jadi dalamnya ada jendela bisa lihat keluar. Jadi cahaya matahari tetap masuk. Tapi kalau misalnya di belakangnya Kelihatan kaca dengan dia ada ACP-nya ini kan full aluminium ya, solid panel ya. Itu nggak panas ya ke dalamnya? Bukan, dia itu bolong-bolong. Karena bolong-bolongnya ya? Iya, karena bolong-bolong. Dan ini dari dalam sih kalau lihat keluar sih kelihatan rangka sih. Memang rangkanya jadi waktu itu mereka kalau nggak salah pilih anodized. Jadi biar panelnya lebih bagus. Oh iya. Oke Bu, saya lanjut. Ya. Nah, ini tadi kita ngomongin sealant nih Bu. Nah, ini sering kali mungkin Ibu ada perhatiin ACP kalau misalkan udah dipasang lama di gedung, sering kali kita suka lihat kok ACP-nya kotor ya, atau misalkan suka berdebu hitam gitu ya. Itu sebenarnya yang kotor tuh bukan ACP-nya Bu, tapi sealant-nya. Biasanya kalau untuk gedung-gedung yang udah dipasang ACP kan gap-nya, natnya itu kan selalu dipasang sealant. Nah, ada kadang kalanya itu kalau misalkan kita pakai sealant yang kurang bagus, sealant itu kan mengandung minyak Bu. Kalau misalkan sudah pasang tahun 2 tahun, misalkan sealantnya kurang bagus sih biasanya minyaknya agak banyak. Minyaknya itu bisa mengalir keluar. Oh, jadi minyaknya istilah ngiler itu ya Pak? Atau iya, ngiler. Ya, dia kan sealantnya si minyaknya ini ngalir nih, ngompol nih. Dan minyaknya sendiri kan tetap mengandung adesif dari si sealant itu sendiri. Nah, pas yang mengalir kena ke panel itu, debu lewat nempel. Nah, itu yang sebenarnya bikin ACP kotor. Karena ACP itu sebenarnya kalau kita bisa bilang catnya itu mirip dengan cat coating di mobil, Bu. Jadi itu benar-benar kayak disiram air aja disemprot aja bersih. Kok bisa kotor sampai susah banget? Itu karena dari sealant. Yang bisa dibilang sih, ada momen sih pasar termasuk yang friendly lah terhadap ACP. Jadi dia grade-nya itu lebih tinggi dibanding ACP netral pada umumnya. Kandungan minyaknya itu sangat minim karena gimana pun silikon itu tetap harus ada kandungan minyak sebagai pengencer. Nah, ini udah disetting dengan batas minimum sehingga umurnya panjang, tidak menetes air mata atau ngompol ya Pak ya. Oke. Ini berlaku untuk semua produknya, ACP solid panel apa segala macam. Iya, betul Bu. Dan sebenarnya ini termasuk sealant struktural, dipakai buat di kaca, aluminium juga bisa sebenarnya. Cuman karena kita sisnya untuk divisi ini di ACP, ya kita banyak sih promosi ke ACP. Cuman banyak juga sih customer yang beli tipe produk ini untuk dipakai di tempat lain. Nah, biasanya aluminium, kaca. Bisa gitu. Bisa, Bu. Menarik nih. Ini solusi juga nih Pak. Nah, saran dari Pak produk ACP Dexon, ya mungkin kan kontraktor tapi sarannya apakah lebih baik satu sistem istilahnya gitu ya, sama sealant-sealantnya menggunakan sealant Dexon ini atau gimana Pak? Sih kita selalu menawarkan sepaket dari kita karena kita juga pasar teman. Cuma kan brand sealant kan cukup banyak di Indonesia. Maksudnya brand-brand kita juga lihat, misalkan dia pakainya merek sebelah, merek S, merek D, dan yang terkenal. Nah, kita juga lihat mereka pakainya tipe apa, karena mereka sendiri kualitas sealantnya juga pakainya peruntukan juga apa. Biasanya kita sih, ya kita nggak tulis, cuma kalau pas ngobrol sih kita biasanya suka kasih tahu. Oke, baik. Kita juga sebenarnya ya bukan yang paling expert lah, cuma kita cuma sharing berdasarkan pengalaman sih yang tidak kita sering ketemu orang suka cerita sama kita, itu yang kita sharing dengan teman-teman. Menarik Dexon ya, Mbak Safi ya. Mungkin banyak Pak Eko dapat cerita sealant yang ngompol lah, meler gitu. Ya udahlah sekalian bikin aja lah Dexonnya sealantnya gitu. Biar nggak repot-repot gitu ya Pak Eko. Karena gini Pak, kita tuh sering banget Pak dikomplain. Pak, ACP Dexon jelek. Kenapa? Kotor tuh Pak, saya baru pasang setahun, kasih cek sealant Pak. Sering Pak, aduh ampun saya udah beneran. Apalagi kita ngomong bukan project high rise ya, jadi kalau project high rise kan secara planning lebih detail ya, sealantnya pakai grade apa, merek apa. Tapi kalau misalnya project ruko, kita ngomong deh
sorry ya sebut merek Oakband atau McD, kan kecil cuma satu ruko atau satu tempat gitu kan, kadang kan ya owner sih terserah aplikator, makanya apa nggak di spek, speknya ACP-nya spek, tapi sealernya nggak di spekin, cuma bilang oke sealer warna hitam. Ya, mereka beli yang paling biasanya begitu. Karena grade antara sealer yang murah sama yang bagus, ya harganya mau cari yang lebih murah 50% juga ada di pasaran. Iya. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan, silakan Pak Eko. Boleh. Oke, next ya. Nah ini sebenarnya salah satu produk highlight kita tahun ini juga. Jadi kita ada bekerjasama dengan satu pabrik dari kota, spesialis panas stainless. Ini sedikit berbeda dari stainless pada umumnya. Kalau misalnya kita beli panas stainless di Indonesia, rata-rata kan ya warnanya kalau pakai light, warna gitu. Nah, untuk yang pabrik CDSP ini, kita kerjasama dengan pabrik yang memang mereka spesialis itu di coating. Jadi stainlessnya itu bisa menghasilkan warna variatif. Contohnya apa? Sebentar ya. Mungkin tunjukin warnanya, Pak. Ya, kita mungkin lihat dari sini dulu ya kalau lebih gampang. Jadi pabrik Korea ini mereka itu bisa mengcoating stainless. Stainless kan kalau kita tahu kan nggak bisa dicat. Stainless kalau dicat kan kotor, catnya nggak bisa nempel. Nah ini makanya mereka menggunakan teknologi namanya PVD. Nah PVD ini adalah proses di mana Ibu mungkin sering lihat PVD, tapi biasanya di aksesoris. Ataupun panel-panel yang biasanya buat furnace di dalam ballroom atau apa, biasanya cuma satu panel dua panel. Nah, teknologi yang dimiliki sama si pabrik Korea ini berbeda sama PVD pada umumnya. Kalau PVD pada umumnya kan ya kita punya aksesoris misalkan kunci atau handle nih ukuran segini atau panel lebar 1/1, kita masukin ke chamber, keluar dengan hasil seperti ini. Dia nggak bisa produksi dalam quantity yang banyak dengan konsistensi warna yang sama. Bisa kita PVD coating hari ini, atau kita PVD coating besok, hasilnya bisa berbeda bukan sama. Nah kalau kita ini dia coatingnya itu raw coat, jadi raw dimasukin ke mesin keluar lagi, jadi dia bisa konsisten minimal satu batch produksi itu warna bisa sama persis dalam quantity yang segitu. Dan memang mereka spesialis di coating PVD ini. Jadi mungkin dari yang kita lihat kalau warna stainless ya biasa kan kayak warna gold. Dia bahkan bisa produksi yang warna kuning, warna merah, warna hijau. Menarik sekali. Ini saya mungkin bisa lihat nih contoh beberapa project reference yang mereka pakai udah di luar negeri. Ini semuanya panas stainless. Jadi kelebihan mereka itu memang di coatingnya yang sampai saat ini di tempat lain itu belum bisa dikembangin. Kita kebetulan tenaga tatap muka. Kalau misalkan saya bisa tunjukin langsung bahan sampelnya ini akan lebih basah feelnya. Karena feel luxury-nya itu adalah coatingnya itu berbeda sama coatingnya CP. Kalau coatingnya CP kan warna cat, misalkan warna silver, warna putih. Ini itu looks-nya looks metal, benar-benar looks metal stainless yang mewah. Warnanya itu bisa koper, bisa kuning, bisa hijau, bisa merah. Nih, kita langsung masuk ke segmen selanjutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak Eko. Mungkin nanti Pak Eko bisa langsung jawab ya Pak. Boleh, silakan Pak. Pertanyaan pertama ini dari Pak Iwan Kustiawan, beliau dari Jasa Ferry. Pak Iwan menanyakan pertanyaan pertama, untuk tipe ACP FR dengan alloy 5005 tebal 4 mm, 4 mm, 0,5 mm, minimum ordernya berapa meter persegi Pak? Oke, untuk pertanyaan pertama, untuk tipe ACP FR dengan alloy 5005 minimum berapa? Kita sih ada beberapa warna umum kita selalu stok. Kalau yang kita ada stok kita nggak ada minimum order. Tapi kalau misalnya memang ada order khusus special order, warna standar itu sekitaran 1000 meter persegi. Oke. Tapi warna-warna umum kayak silver, putih, abu itu sih rata-rata kita stok terus sih Pak. Selama itu produk yang ready stock itu tidak ada minimum order untuk dua tipe ini ya Pak ya. Tapi kalau untuk warna-warna khusus baru memang harus ada minimum order sekitar 1000 meter persegi kurang lebih gitu ya. Iya. Itu untuk warna standar Pak. Kalau warna khusus nanti dibahas lagi Pak sesuai kebutuhan. Oke. Nah, pertanyaan kedua dari Pak Iwan, apakah alloy 5000 bisa garansi 20 tahun? Oke. Ini pertanyaan sangat menarik. Jadi alloy itu sendiri itu tidak memberikan garansi Pak. Kita yang garansikan itu adalah cat sama si feel of itu sendiri. Nah, cat itu kan berarti dari warna. Warna itu sendiri kita menggunakan cat yang beberapa, merek berapa. Nah, kalau misalkan dia menggunakan cat yang 3 kali coating, ya pasti bisa kita kasih garansi sampai 20 tahun. Alloy sendiri gini, kita pakai ACP, kita bisa pakai alloy 1100, 3003, 5005. Itu tidak membedakan garansinya Pak. Karena kenapa? Aluminium itu sendiri kan tidak berhubungan langsung dengan cuaca langsung.
itu dibungkus sama cat yang berhadapan langsung dengan cuaca atau kondisi ekstrim di lapangan. Baik. Oke, jadi sebetulnya mau itu 5005 atau yang tipe yang lain itu 3003 selama tidak lebih ke catnya, lebih ke coatingnya seperti itu Pak ya? Lebih ke coatingnya, betul Pak. ACP itu utama di coating. Oke. Pertanyaan ketiga dari Pak Iwan, apakah ACP Dexon punya tebal 5 mili Pak? Punya Pak. Jadi memang kita ngomong 30 tahun lalu lah. Itu spek ACP standar itu 5 mili Pak. Yang kayak contoh nih, yang gedung DPR atau gedung apa tuh, yang Pelni, yang di daerah pusat, itu pakai ACP-nya Alkubon, itu pakainya waktu itu 5 mili kalau saya ingat Pak. Oke. Karena seiring waktu berjalan, memulai penghematan biaya dan segala macam satu dan lain hal, sekarang umumnya di pasaran ACP jadi 4 mili Pak. Tapi kita tidak menutup itu untuk custom, tapi yang kita stok dan kita tawarkan pada umumnya ya 4 mili. Tapi kalau misalnya butuhnya 4,5 mili atau 5 mili, ya bisa kita supply. Dan memang 4 mili sama 5 mili ada bedanya, ada. Pasti 5 mili itu akan lebih rigid dibanding 4 mili itu pasti. Oke. Baik. Seperti itu Pak Iwan, dan pertanyaan terakhir dari Pak Iwan, apakah Dexon punya ACP tipe perforated? Nah, nah ini banyak pertanyaan nih Pak. Boleh, silakan Pak. Nih, jadi ACP sama perforated itu sebenarnya kan dua hal yang berbeda Pak. Kita supply ACP, butuh di perforated kita bisa. Jadi perforated itu jatuhnya kan kayak jasa tambahan. Kita kerja tambah Pak, di luar dari bahan yang sudah ada. Tapi bisa di-provide oleh Dexon ya Pak ya? Bisa. Kita sendiri punya mesin perforated Pak. Oke. Jadi aman Pak Iwan. Jadi kalau misalnya mau pesan yang bolong-bolong gitu ya, atau custom-custom, ya, bisa lah dibantu sama Dexon. Baik, siap, terima kasih sudah hadir untuk memberikan pertanyaan. Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang dimana ini bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP mengenai varian informasi data spesifikasi material. Dan yang menarik, di Katalog Pro, pada saat Bapak Ibu dan teman-teman masuk ke dalam Katalog Pro atau sign in, di sini kita akan bisa menemukan berbagai macam informasi dari brand-brand atau vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan Katalog Pro juga seperti yang sudah diketahui, kita juga bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman bisa membuat sebuah dokumen rekomendasian. Jadi nggak perlu lagi harus mungkin bongkar-bongkar katalog atau brosur yang dalam bentuk cetak atau keluar masuk website gitu ya. Jadi dalam satu platform ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendapatkan informasinya. Contoh misalnya kita ingin masuk ke kategori ACP, di sini akan terkumpul berbagai macam brand-brand atau vendor material yang spesifikasi material produknya itu bisa kita ketahui. Contoh seperti Dexon ACP ini. Jadi di dalam halaman brand page itu kita sudah menstandarisasi tampilannya dan informasinya. Jadi kita di sini akan bisa tahu Dexon ACP itu kantornya di mana, showroomnya di mana gitu. Dan juga yang terpenting adalah kita bisa mengetahui varian dari produk-produknya. Dan juga karena banyaknya permintaan dari pengguna Katalog Pro bahwa tidak hanya Katalog Pro bisa menginformasikan data spek, tapi juga bisa memprovide atau mengadakan materialnya. Akhirnya kita membuat sebuah feature jual beli atau trading. Dan di sini teman-teman dan Bapak Ibu bisa sudah mendapatkan produk-produk yang bisa langsung didapatkan dengan harga yang cukup menarik. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Mas Prima. Bapak Ibu, jadi fitur terbaru adalah fitur promo dan RFQ memungkinkan Bapak Ibu langsung membeli dan melakukan penawaran di halaman kami, yaitu di katalogpro.co.id. Di halaman fitur promo, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan tentunya dengan harga promo, yaitu produk-produk yang sudah kami sediakan. Ini langsung dari prinsipalnya, sehingga untuk kualitas dengan produk tersebut Bapak Ibu tidak perlu ragukan. Jadi caranya cukup mudah, tinggal pilih produk yang diinginkan, lakukan pengisian alamat, lakukan pembayaran, maka produk tersebut akan terkirim ke alamat proyek Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada kebutuhan volume yang sangat banyak dan dari atap hingga lantai, karena Katalog Pro telah hadir dari 800 varian brand dengan 20.000 varian tipe produk, maka RFQ ini memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan material yang Bapak Ibu inginkan. Caranya cukup mudah, isi tujuan pengiriman, nomor telepon, alamat proyek, seperti itu, bisa melakukan catatan dan bisa mengisi tabel-tabel yang sudah kami sediakan. Dan apabila ada kebutuhan Dexon ACP, Bapak Ibu tinggal tik Dexon ACP, nama produknya, kuantitinya, dan apabila ada kebutuhan lain seperti chemical construction dan lain-lainnya, Bapak Ibu tinggal tik produk yang diinginkan. Setelah itu
send RFQ, maka kami Katalog Pro akan membantu memenuhi semua kebutuhan material building di dalam satu proyek Bapak Ibu semua. Tidak hanya fitur promo dan RFQ, kami juga ada hotline sebelah kanan di WhatsApp. Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi secara langsung dengan kami, tentunya di 0822-000168, sehingga Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan material building lewat WhatsApp, seperti itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan, Mas Bayu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung belanja di fitur promo atau di RFQ, bisa masuk di platform kami di katalogpro.co.id, atau Bapak Ibu bisa download Katalog Pro di Play Store, sehingga memudahkan Bapak Ibu lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi spesifikasi produk maupun belanja dengan harga promo di Katalog Pro. Sampai ketemu. Dan saya tutup sesi Product of the Week bersama Dexon hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.